Bab 176. Motif sebenarnya dari wanita tua Xiao tiba-tiba diungkapkan oleh Ye Chen, dan seluruh orang menjadi sedikit bingung. Dia berpikir bahwa dengan sedikit trik, dia akan bisa memberi makan keluarga Xiao Churan yang beranggotakan 4 orang sampai mati, terutama Ye Chen. Sia-sia, tidak akan ada kesulitan, selama Xiao Hailong dan Xiao Weiwei meminta maaf padanya dan memperlakukannya sebagai secara pribadi, dia pasti akan berterima kasih. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen lah yang sadar ketika semua orang mabuk. Melihat motifnya terlihat jelas, Nyonya Xiao tergagap dan berkata, "Kita semua adalah satu keluarga, kita bekerja bersama di satu tempat, dan satu keluarga menjalankan 2 perusahaan. Lelucon jika menyebar, bukan?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Li Ka-sing, orang terkaya di Hong Kong, putranya tidak berbagi perusahaan dengannya. Apa masalahnya? Saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi, dan Anda ingin menipu Churan agar kembali ke grup Xiao dan membantumu dalam situasi putus asa. Bertahan hidup adalah kebenaran. Kamu, Nyonya Xiao sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara, dan Xiao Changqian segera memarahi, Ye Chen, hati-hatilah saat kamu berbicara, di rumah ini, kamu tapi dia orang luar. Ye Chen mengabaikannya, dan menoleh ke istrinya Xiao Churan dan berkata, Churan, kamu harus tetap membuka mata, beberapa orang hanya ingin memanfaatkanmu, dan ketika mereka selesai memanfaatkanmu, mereka akan segera mengusirmu, jangan kamu lupa. Setelah kamu membantu M Grand Group memenangkan kontrak 60 juta sebelumnya, bagaimana mereka memperlakukanmu? Di permukaan, mereka mengatakan ingin mempromosikanmu sebagai direktur, tetapi kenyataannya, selama jamuan makan, mereka bahkan secara terbuka mengumumkan hal itu mereka akan mempromosikan Xiao Hailong sebagai sutradara. Tidakkah kamu ingin mengalaminya untuk kedua kalinya? Ekspresi Xiao Churan langsung menjadi sangat menakjubkan. Saat ini, dia benar-benar mengerti sepenuhnya. Berkat pengingat suamiku Ye Chen, jika tidak, kemungkinan besar aku akan tertipu oleh mereka lagi. Saat ini, Xiao Hailong melihat bahwa rencananya akan gagal, dan menunjuk ke arah Ye Chen dengan marah dan memarahi, Ye Chen, kamu brengsek, apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Kamu terus terang mendikte urusan keluarga kami, kamu tidak ingin hidup lagi, Bar. Ye Chen menatapnya dengan dingin, dan bertanya, apa? Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Biar ku beritahu, Xiao Hailong, saat kamu bertemu denganku di masa depan, kamu harus bersikap sopan, kalau tidak aku akan menelepon sekarang dan bertanya dia mengunduhnya untukmu. Kamu tidak bisa tinggal di Jinling lebih lama lagi dengan perintah berburu Jianghu. Aku akan meniduri ibumu. Xiao Hailong sangat marah, dan berteriak dengan keras, apakah kamu menggertakku? Jangan kira aku tidak tahu siapa kamu, bukankah kamu hanya seseorang yang tahu cara menipu kamu? Ketika mereka mengetahui tipuanmu, kamu bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Ye Chen mencibir, setidaknya mereka belum mengetahui tipuanku sekarang, setidaknya mereka masih dengan hormat memanggilku Tuan Ye. Setelah selesai berbicara, Ye Chen berkata dengan nada menghina, kamu masih harus terus berpura-pura, kan? Oke, saya akan menelepon sekarang. Segera setelah itu, Ye Chen mengeluarkan ponselnya, segera menyerahkannya, dan menyalakan speaker. Wajah Xiao Hailong menjadi pucat karena ketakutan, dan keringat Douda terus berjatuhan. Orang ini sebenarnya menelepon. Jika Anda benar-benar ingin memberi perintah berburu pada diri Anda sendiri, bukankah Anda akan selesai? Memikirkan hal ini, dia segera tersendat, dan berseru, Ye Chen, aku hanya bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius, kamu adalah saudara iparku, kita adalah keluarga. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu dan aku bukan satu keluarga. Saat berbicara, telepon tersambung. Dengan hormat bertanya, Tuan Ye, apa pesanan Anda? Ye Chen melirik Xiao Hailong yang gemetar seperti sekam, dan berkata dengan tenang, jika aku membiarkanmu membuat perintah pembunuhan, berapa banyak adik laki-lakimu yang bisa mematuhi perintah itu? Dia mengukir dan berkata, Tuan Ye, ada lebih dari 10.000 murid di Jinling, dan sebagian besar klub malam, bar, dan lokasi konstruksi memiliki orang-orang saya. Selama Anda memberitahu saya siapa yang harus memberi perintah berburu Jianghu, saya berjanji berada di mana-mana di jalan setiap hari. Jumlah orang yang mencarinya dan menginginkan nyawanya tidak dapat dihitung. Xiao Hailong hampir ketakutan ketika mendengar semuanya, dia berlutut di depan Ye Chen sambil terengah-engah, dan menangis,
Ye Chen, kakak iparku yang baik, aku benar-benar bercanda denganmu, perlakukan saja aku sebagai kentut dan biarkan aku pergi. Bar, Ye Chen bertanya dengan dingin, apa? Berhenti berpura-pura, jangan berpura-pura, jangan berpura-pura, jangan berpura-pura lagi. Xiao Hailong sangat ketakutan saat ini, beraninya dia berpura-pura agresif terhadap Ye Chen. Di Jinling, jika seseorang diperintahkan untuk memburu dan membunuh seseorang di Jianghu, seluruh jalan harus berbondong-bondong mendatanginya, bergegas untuk membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk melayani dan menyenangkan. Ye Chen sedang memegang telepon saat ini, dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak berpura-pura lagi, biarkan aku melihat ketulusanmu, jika tidak, aku hanya dapat mengerti bahwa kamu untuk sementara melunak, jika aku melepaskanmu, kamu dapat berbalik untuk di masa depan, kamu masih akan mempermainkanku. Jantung Xiao Hailong berdetak kencang, menyadari bahwa Ye Chen mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja, jadi tanpa basa-basi lagi, dia segera membenturkan kepalanya ke lantai rumah sakit yang licin dan keras, mengetuk 3 kali berturut-turut. Ye Chen, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku, jangan biarkan aku diburu. Berbicara tentang ini, Xiao Hailong sudah menangis, dan menyesalinya di dalam hatinya. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Kenapa kamu harus memaksakan diri untuk berpura-pura memaksa pada Marvin Ye? Bukankah ini dirimu yang sedang mencari kematian? Kapan kamu akan menyadari bahwa dia pembohong dan membacoknya sampai mati? Besok pagi, saat ini, Xiao Changqian melihat putranya berlutut dan bersujud karena diintimidasi oleh Ye Chen, dan berkata dengan marah, Ye Chen, jangan terlalu sering menindas orang lain. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bilang aku terlalu banyak menipu. Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepadanya, 1 orang lagi ditambahkan ke perintah pengejaran Jianghu, kali ini saya ingin kamu memburu ayah dan anak. Bian segera berseru, Tuan Ye, jangan khawatir, selama Anda memberi perintah, saya bahkan akan membunuh Raja Surgawi. Katakan padaku, siapa nama keluarga ayah dan anak itu? Xiao Changgan mengerang, gemetar ketakutan. Aku Nima. Ye Chen terlalu kejam, dia hanya mengatakan bahwa dia terlalu penipu, dan dia ingin mengejar dan bunuh diri. Tulang lamaku, bagaimana aku bisa menanggungnya? Pada saat ini, wanita tua Xiao menyadari bahwa airnya akan sulit pulih, dan dia takut putra dan cucunya akan terluka lagi, jadi dia buru-buru berkata, Ye Chen, biarkan mereka pergi, anggap saja kita belum kesini hari ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, kamu datang ke sini, mengapa aku harus berpura-pura kamu belum pernah ke sini? Nyonya tua Xiao bertanya dengan gemetar, lalu bagaimana kamu bisa berhenti? Ye Chen berkata dengan ringan, di depan Curan dan ayah mertuaku serta ibu mertuaku, beritahukan tujuan sebenarnya kunjunganmu kali ini. Jika kamu cukup tulus, aku akan mengampuni mereka dan membiarkanmu tidak datang. Jika kamu tidak cukup hormat kami, saya minta maaf, tapi saya, Ye Chen, telah membuat perintah berburu Jianghu ini. Bab 177. Mendengar ini, Xiao Hailong, yang sedang berlutut di tanah dan ketakutan setengah mati, buru-buru menangis, Nenek, katakan yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya pada Ye Chen. Kalau tidak, aku mungkin mati, Nenek. Xiao Changqian juga takut marah, jadi dia buru-buru memohon, Bu, katakan yang sebenarnya. Wanita tua Xiao telah menyerah berjuang kali ini, menghela nafas, seperti ayam jago yang kalah, dan berkata, Ye Chen benar, aku benar-benar datang ke sini kali ini untuk menipumu agar kembali, dan menipu Curan kembali ke grup Xiao. Setelah selesai berbicara, wanita tua Xiao ingin menjernihkan dirinya lagi, dan berseru, tapi aku. Ye Chen menyela dia secara langsung dan kasar, tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang setelah kamu selesai berbicara. Wanita tua Xiao memandangnya dengan kesal, dan berkata, kamu selalu membiarkan saya menyelesaikan kalimatnya, saya juga mengalami kesulitan. Ye Chen berkata dengan dingin, kamu tidak mengalami kesulitan apapun, yang kamu miliki hanyalah buah pahit. Buah pahit itu ditanam sendiri, dan kamu hanya bisa memakannya sendiri. Setelah selesai berbicara, Ye Chen berkata lagi, jika kalian sedikit lebih bijaksana, diamlah sekarang, selipkan ekormu, dan pergi, kejadian ini tidak akan pernah terjadi, jika tidak. Pada titik ini,
Ye Chen berteriak kepada orang di telepon, dan berkata, jika kamu mendengar wanita tua lain mendorongku ke sini, segera beri perintah kejar dan bunuh pada Xiao Changqian, Xiao Hailong dan putranya. Dia berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, saya tidak berani menuruti perintah Anda. Wanita tua Xiao sangat tertekan, dia menganggukkan kepalanya, menerima sepenuhnya kegagalannya, melambai kepada beberapa orang, dan berkata dengan lemah, ayo pergi. Xiao Changqian, Xiao Hailong, dan Xiao Weiwei yang diam sepanjang waktu mendengar kata-kata itu, dengan cepat mendukungnya dan segera meninggalkan bangsal. Setelah mereka pergi, Xiao Changkun menghela nafas panjang, dan berkata dengan sangat kesepian, kupikir ibuku akhirnya bangun, tapi aku tidak menyangka pada akhirnya itu hanya tipuan. Malan meratapi seluruh wajahnya, jika grup Xiao runtuh, dana pensiun kami juga akan hilang. Xiao Churan memandang Ye Chen dan berkata dengan lembut, Ye Chen, terima kasih, jika kamu tidak mengingatkanku, aku mungkin tertipu. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, aku suamimu, mengapa kamu begitu sopan padaku? Berbicara, Ye Chen berkata lagi, akhir-akhir ini, biarkan ayah beristirahat di rumah sakit selama beberapa hari, saya akan mengurusnya, kamu dapat memulai perusahaan dengan baik, dan jangan biarkan keluarga Xiao meremehkanmu. Xiao Churan mengangguk cepat, dan berkata dengan serius, saya tahu. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Ketika Nyonya Xiao kembali ke rumah, dia kesurupan dan hampir pingsan. Siapa sangka belum lama ini, berkat kerjasama dari M Grand Group, ia mengadakan jamuan makan besar di hotel, dan pemandangannya pun sama untuk beberapa saat. Namun, dalam sekejap mata, keluarga Xiao benar-benar miskin dan hampir bangkrut. M Grand Group berhenti bekerja sama, bahkan memblokir Xiao Group. Kini Xiao Group telah kehilangan semua kerjasama, dan perusahaan telah kehilangan pendapatan sama sekali. Namun di saat yang sama, perseroan juga menghadapi belanja modal yang besar. Misalnya sewa gedung perkantoran kelompok, gaji setiap orang dalam kelompok, biaya pembangunan pihak pembangunan proyek, dan biaya material pemasok material. Sekarang kelompok Xiao itu seperti kantong beras yang berlubang, tidak banyak beras di dalamnya, dan mengalir keluar lagi. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah cucu kecil kesayangannya, Xiao Weiwei, awalnya memiliki kesempatan untuk menikah dengan Wang Yunfei, pangeran dari keluarga Wang, namun kini, keluarga Wang telah menghindari keluarga Xiao. Dukungan terakhir dari keluarga Wang juga hilang. Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao tidak bisa menahan tangisnya. Selama beberapa tahun terakhir ketika lelaki tua itu pergi, dia mengendalikan urusan keluarga sendiri, namun dia tidak menyangka akan menjalankan bisnis keluarga di bidang ini. Jika terus seperti ini, kelompok tersebut tidak hanya akan bangkrut, tetapi juga akan terlilit hutang yang sangat besar, bahkan villa tua tersebut mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Dan semua ini berasal dari keegoisan saya sendiri. Bagaimana bisa Xiao Changkun dan Xiao Churan, ayah dan anak perempuannya, putus dengannya jika bukan karena tujuan merebut villa yang diberikan keluarga Wang kepada Ye Chen. Jika Xiao Churan tidak meninggalkan grup Xiao, bagaimana grup M Grand bisa melawan grup Xiao? Putra tertua Xiao Changqian juga berada di ambang kehancuran saat ini. Bisnis keluarga dipertaruhkan, anak perempuan telah kehilangan kebahagiaannya, anak laki-laki tidak memiliki masa depan, dan telah berulang kali dipermalukan oleh Ye Chen yang tidak berguna ini. Sekarang saya ingin melakukan sesuatu untuk memulihkan penurunan tersebut, tetapi saya tidak dapat menemukan titik terang. Xiao Weiwei telah menangis sejak dia kembali, menangis dengan sedihnya, dan dia juga sangat tidak nyaman ketika menangis. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada wanita tua Xiao, Bu, apakah tidak ada harapan untuk keluarga Xiao di masa depan? Wanita tua Xiao menitikkan dua baris air mata keruh, dan berkata dengan sedih, saya tidak bisa menahan diri untuk tetap bekerja. Jika perusahaan tidak menyatakan bangkrut, hutang berikutnya akan menghancurkan kita. Xiao Changqian tersedak dan berkata, Bu, bisakah ibu menemukan teman lamamu dan melihat siapa yang dapat menginvestasikan sejumlah uang di grup Xiao sehingga kita dapat mengatasi kesulitan ini? Investasi. Wanita tua Xiao tersenyum masam, sekarang M Grand Group telah memblokir kita, siapa yang berani berinvestasi dalam uang kita? Teman-teman lama dari masa lalu itu sekarang menghindari saya dan tidak menjawab panggilan telepon. Saya telah melihat melaluinya. Di dunia ini, bagaimana bisa ada teman? Ada yang semuanya menarik. Xiao Hailong berkata dengan suara rendah, Nenek, jika dikatakan tidak ada teman, hanya minat,
bagaimana bisa Ye Chen, sampah itu, berteman dengan begitu banyak orang besar, dan orang-orang besar itu memberinya wajah seperti ini, berteriak di Tuan Ye satu persatu. Manfaat apa yang bisa diberikan Chen kepada mereka? Wanita tua Xiao berkata dengan penuh emosi, Ye Chen ini, tidak terlihat seperti orang miskin dan sampah kulit putih, tapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang dan berbicara dengan orang. Saya mendengar alasan mengapa orang-orang besar ini begitu sopan padanya karena dia tahu beberapa keterampilan seperti meramal dan meramal. Menurut saya itu bukan keterampilan apapun, semuanya membodohi orang, tidak ada bedanya dengan orang tua yang meramal nasib di bawah pohon dekat pinggir jalan. Xiao Hailong bertanya dengan bingung, lalu mengapa begitu banyak orang besar yang percaya padanya? Wanita tua Xiao berkata, percayalah padanya, karena dia belum pernah dilihat oleh orang lain. Orang seperti ini seperti para Master Qigong dan Master Tai Chi saat itu. Mereka semua sangat pandai menggertak orang dan menggertak semua orang. Saya tercengang untuk sesaat, tetapi ketika saya berbalik, ketika semua orang sadar, bukankah orang-orang ini menjadi pembohong yang diteriaki dan dipukuli semua orang? Berbicara tentang ini, wanita tua itu berkata dengan ekspresi dingin, menurut pendapat saya, tidak akan lama lagi Ye Chen akan menunjukkan kekurangannya, dan ketika orang-orang besar ini tahu bahwa dia telah ditipu olehnya, mereka pasti akan menelanjangi dia hidup-hidup dan memberinya makan kepada anjing-anjing. Xiao Hailong berkata dengan penuh harap, saya tidak sabar. Saya tidak sabar untuk melihat Ye Chen dipotong dan diumpankan ke anjing. Wanita tua Xiao berkata dengan kebencian di wajahnya, ya, jangan khawatir, akan ada hari itu. Bab 178. Saat keluarga Xiao menangis dan mengutuk Ye Chen, dua Rolls-Royce perlahan berhenti di depan pintu villa keluarga Xiao. Segera, 6 pengawal berbaju hitam keluar dari kedua mobil tersebut, dan salah satu dari mereka membuka pintu belakang mobil di belakang, dan seorang pria parubaya seusianya keluar dari mobil. Pria ini berpakaian sangat indah, mengenakan setelan buatan tangan Inggris terbaik, dia benar-benar terlihat cukup gaya. Ketika pria parubaya itu keluar dari mobil, dia memegang silsilah keluarga Xiao yang tebal dan bertanya kepada asisten di sampingnya, apakah ini keluarga Xiao di Jinling? Asisten itu mengangguk dan berkata, kembali ke Tuan Xiao, saya telah mengkonfirmasi dari Departemen Urusan Sipil bahwa ini adalah keluarga Xiao di Jinling. Ya, pria parubaya itu mengangguk, memandang keluarga Xiao dan berkata dengan emosi, saya tidak menyangka keluarga Xiao di sini di Jinling terlihat begitu miskin, mereka benar-benar saudara yang miskin. Asisten itu buru-buru berkata, Tuan Xiao, mengapa kita tidak pergi? Akan sangat menjengkelkan jika membiarkan hantu malang ini terlibat. Pria parubaya itu melambaikan tangannya sedikit dan berkata, meskipun keluarga Xiao dari garis keturunan Jinling telah bergabung dengan keluarga kami, menurut apa yang ayah saya katakan, selama perang anti-Jepang, anggota keluarga Xiao di Jinling menyelamatkan hidupnya. Saya menemukan mereka dan berterima kasih kepada mereka secara langsung, tetapi saya lumpuh di tempat tidur dan tidak memiliki kesempatan untuk datang ke sini, jadi saya harus datang ke sini untuknya apapun yang terjadi, untuk memenuhi keinginan ini, dan omong-omong, memilah silsilah nenek moyang, dan menuliskan silsilah mereka di dalamnya. Asisten itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Xiao, cerita seperti apa yang Anda bicarakan pada periode sejarah ini? Pria parubaya itu berkata, keluarga Xiao sangat besar saat itu, dan seluruh keluarga tinggal di satu desa. Kemudian, ketika iblis datang dan perang pecah, semua orang berpencar dan melarikan diri demi nyawa mereka. Ayah saya dan keluarga nenek moyang keluarga ini adalah sepupu jauh. Keduanya tinggal bersama, lari demi hidupmu, ayahku terkena peluru nyasar dan hampir mati. Lelaki tua dari keluarga merekalah yang menggendong ayahku dan melarikan diri. Baru kemudian asistennya berseru kaget, jadi masih ada hubungan seperti itu. Iya, pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, baiklah, Masan, ketuk pintunya. Di rumah Xiao, sebuah keluarga besar sedang duduk bersama, menangis dan menangis. Ketika mereka mendengar bel pintu berbunyi tiba-tiba, Xiao Changqian buru-buru menyeka air matanya, pergi ke halaman dan membuka pintu. Melihat seorang pria parubaya yang beberapa tahun lebih tua dari dirinya dengan tatapan arogan berdiri di luar pintu, dan melihat bahwa dia ditemani oleh 6 pengawal dan 2 Rolls-Royce yang diparkir di belakangnya, mengetahui bahwa dia adalah orang yang hebat, dia tidak tidak mau bertanya, siapa yang kamu cari? Pria parubaya itu tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, apakah kamu keturunan keluarga Xiao?
Xiao Changqian mengangguk tanpa sadar, "Iya, nama keluarga saya Xiao, ada apa?" Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya, "Hai, nama saya Xiao Yiqian, kepala keluarga Xiao di Yanjing." "Keluarga Yanjing Xiao?" Xiao Changqian bertanya dengan heran, "Apa maksudmu? Kenapa kamu belum pernah mendengarnya?" Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, "Nenek moyang kita adalah satu keluarga, jadi mereka bisa dianggap sebagai saudara jauh. Ayahku dan ayahmu seharusnya adalah saudara jauh, jadi kalau kita datang ke sini, mereka bisa dianggap sebagai saudara." Xiao Changqian bertanya dengan heran, "Apakah kamu juga dari keluarga?" "Xiao, iya." Xiao Yiqian mengangguk, dan berkata, "Kali ini aku datang berkunjung, terutama karena ayahku mempercayakanku untuk datang ke rumahmu untuk berterima kasih kepada orang tuamu secara langsung, dan juga berharap untuk mengenalmu, semuanya di masa depan. Klik untuk menghubungi." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kartu nama, menyerahkannya kepada Xiao Changqian dan berkata, "Ini kartu nama saya." Xiao Changqian mengambil kartu nama itu, melihatnya dan tercengang. Xiao Yiqian, ketua grup Qiancheng. Grup Qiancheng ini adalah grup terdaftar yang sangat terkenal. Xiao Changqian sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Oh, ternyata Direktur Xiao yang sudah lama mengagumi namanya, dan sudah lama mengagumi namanya." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Xiao, saya tidak tahu apa hubungan antara ayahmu dan ayah saya. Ayah saya sudah tua, dan dia berkendara ke Barat Heksi lebih dari 3 tahun yang lalu." Xiao Yiqian menghela nafas, dan berkata, "Oh, itu benar-benar kebetulan. Ayahku baru saja pergi tahun lalu, dan sebelum dia pergi, dia terus berpikir untuk bertemu penyelamatnya. Aku tidak menyangka sang dermawan akan melangkah selangkah lebih maju darinya." Berbicara tentang hal ini, Xiao Yiqian berkata dengan penuh emosi, "Diperkirakan kedua kakak beradik itu telah berpisah selama beberapa dekade, dan mungkin kita akan bertemu lagi di sana." Xiao Changqian mengangguk berulang kali, dan berkata dengan rendah hati, "Ketua Xiao, silakan masuk dan duduk." Xiao Yiqian bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan mengganggumu." "Jangan ganggu, jangan ganggu." Xiao Changqian buru-buru menyambut Xiao Yiqian ke pintu, berjalan melewati halaman dan sampai ke ruang tamu. Dia buru-buru berkata kepada wanita tua Xiao, "Bu, Ketua Xiao Yiqian dan Ketua Xiao Yiqian dari Yanjing Qiancheng Group ada di sini." Nyonya tua Xiao terkejut. Kelompok yang rendah hati. Ini adalah grup terdaftar Asare yang terkenal. Bagaimana ketua keluarga mereka menemukan keluarganya? Meskipun dia sangat bingung, dia berdiri dengan gembira untuk menyambutnya, dan berkata, "Oh, selamat datang Ketua Xiao, maafkan saya karena berada begitu jauh, Nyonya tua." "Di mana di sana?" Xiao Yiqian tersenyum dan sedikit melengkungkan tangannya, dan tiba-tiba melihat sekilas Xiao Weiwei yang baru saja menangis lama, matanya merah, dan dia patah hati. Melihatnya, dia langsung merasakannya, gadis ini cantik dan menyedihkan. Itu benar-benar membuatnya merasa kasihan padaku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat ini, hati Xiao Weiwei sedang dalam keadaan hancur, dan dia tidak menyadari bahwa tamu baru di rumah itu diam-diam menatap dirinya sendiri dengan mata serakahnya. Kali ini, Nyonya Xiao mengundang Xiao Yiqian untuk duduk di meja, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka Ketua Xiao akan datang ke rumah kami, itu benar-benar membuat kami berkembang." "Kamu sopan," Xiao Yiqian berkata sambil tersenyum, "kamu seharusnya menjadi wanita tua dari keluarga Xiao, kan?" Wanita tua Xiao buru-buru berkata, "Tidak apa-apa kalau Ketua Xiao memanggilku Nyonya Xiao, kamu tidak perlu bersikap sopan." Xiao Yiqian mengangguk dan berkata, "Saya datang kali ini karena permintaan terakhir ayah saya." Setelah berbicara, dia bercerita tentang ayahnya dan lelaki tua keluarga Xiao di masa lalu. Nenek moyang keluarga Xiao tinggal di sebuah desa pegunungan kecil di Provinsi Nanguang. Hampir semua orang di desa itu bermarga Xiao. Mereka termasuk dalam keluarga besar yang telah tumbuh selama ratusan tahun. Karena terlalu banyak menumbuhkan cabang dan daun, telah berkembang menjadi ribuan orang pada tahun itu, ketika skalanya tercapai, sebagian besar dari mereka telah dibebaskan, dan hubungan darahnya sangat lemah, bahkan tidak bisa disebut hubungan darah. Saat itu, ayah Xiao Yiqian dan Tuan Xiao masih remaja, dan keduanya hampir tidak bisa dianggap saudara selama 7 atau 8 generasi. Kemudian, ketika mereka diserbu, keluarga Xiao buru-buru melarikan diri. Keempat,
ayah Xiao Yiqian menyelamatkan nyawanya berkat kegigihan Tuan Xiao. Belakangan, semua orang berpisah dalam kobaran api perang, sehingga mereka belum dapat menemukan satu sama lain. Ayah Xiao Yiqian masih memikirkan masalah ini sampai kematiannya, jadi dia menyuruh Xiao Yiqian mencari dermawan dan datang untuk berterima kasih padanya. Namun Xiao Yiqian tidak menganggapnya serius, meskipun dia setuju dengan ayahnya. Setelah ayahnya pergi, dia melupakannya. Sampai beberapa hari yang lalu, dia terus mengalami mimpi buruk berulang kali, bermimpi bahwa lelaki tua itu datang kembali kepadanya dan mengeluh bahwa dia tidak layak dengan apa yang dia katakan. Kemudian dia pergi ke peramal untuk melihatnya. Tuannya mengatakan bahwa orang tua itu manusia mempunyai keinginan terakhir yang kuat. Aku takut aku akan datang menemukannya dalam mimpiku. Tidak mungkin, jadi Xiao Yiqian mengeluarkan uang dan mempekerjakan orang untuk mencari kemana-mana, dan menemukan petunjuk tentang keluarga Xiao di Jinling. Setelah mendengar ini, Nyonya Xiao begitu gembira hingga dia hampir menangis. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar, dan ada desa lain dalam bayang-bayang. Grup Qiancheng adalah grup terdaftar dengan nilai pasar puluhan miliar. Xiao Yiqian mungkin hanya menggerakkan jarinya, dan dia mungkin dapat membantu keluarga Xiao bertahan dari keputusasaan. Bab 179. Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao tidak dapat menahan kegembiraannya, dan berkata kepada Xiao Yiqian, "Oh, Direktur Xiao, ayahmu benar-benar pria baik yang tahu bagaimana membalas budimu." Dia masih dapat mengingat semuanya dengan sangat jelas setelahnya bertahun-tahun. Xiao Yiqian mengangguk dan menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah anugerah menyelamatkan nyawa. Ayahku tidak pernah melupakannya selama bertahun-tahun. Setelah selesai berbicara, Xiao Yiqian mengeluarkan kotak perhiasan merah kelas atas dari sakunya, menyerahkannya kepada wanita tua Xiao, dan berkata, "Ayahku menyuruhku untuk menabung, dan aku harus mengirimkan barang ini kepada Tuan Xiao, tapi Tuan Xiao juga seperti burung bangau. Wes sudah pergi, maka aku akan menyerahkannya padamu." Nyonya tua Xiao mengira itu untuk membalas kebaikannya, jadi dia memberikan dirinya beberapa harta langka, dan dia mengambilnya dengan penuh semangat, dan ketika dia membukanya, dia tercengang. Ternyata itu peluru berkarat. "Apa-apaan ini?" Nyonya tua Xiao memandang Xiao Yiqian dengan curiga. "Tuan Xiao, ini." Xiao Yiqian buru-buru berkata, "Ini adalah kepala peluru yang ditembakkan iblis ke kaki ayahku saat itu." Tuan Xiao menggalinya untuknya dengan pisau panas membara. "Kakekku selalu membawanya dekat ke tubuhnya. Sebelum dia pergi, dia memintaku untuk memberikannya kepada Tuan Xiao. Simpanlah sebagai kenang-kenangan." Wanita tua Xiao hampir memarahi ibunya di dalam hatinya. "Menunggang kuda, apa yang kamu lakukan? Orang tuaku menyelamatkan nyawa ayahmu, jadi ayahmu memberimu peluru berumur puluhan tahun sebagai kenang-kenangan. Apakah kamu terlalu pilih-pilih? Apa nikmatnya meneteskan air dan saling membalas dengan mata air? Peluru pecah ini tidak bernilai sepeser pun, dan masih ada di dalam tubuh manusia, jadi sangat menakutkan. Bisakah benda ini berguna bagi saya? Mengapa Anda tidak memberi kami 18 juta untuk membantu kami?" Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao menghela nafas dan berkata, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa ayahmu adalah orang yang begitu baik dan benar. Jika dia tahu bahwa keluarga Xiao kita sedang dalam bencana, dia pasti akan membantu kita, bukan?" Ekspresi Xiao Yiqian terkejut, dan dia berpikir bahwa dia adalah kerabat miskin yang menginginkan uang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, bagaimanapun juga, dia datang untuk membantu lelaki tua itu memenuhi keinginannya, jadi dia tidak ingin bersikap terlalu kasar, jadi dia bertanya dengan santai, "Nyonya Xiao, saya tidak tahu bencana apa yang keluargamu hadapi." Sekarang, Nyonya Xiao buru-buru berkata, "Kami memiliki perusahaan yang mengkhususkan diri pada proyek dekorasi, bernama Xiao's Group. Dulunya makmur, tapi sekarang ada masalah dengan rantai modal, dan akan segera berada di ambang kebangkrutan. Sekarang kami mencoba mengintegrasikan sejumlah uang." Xiao Yiqian mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Wanita tua Xiao adalah orang yang beruntung hanya dengan melihat wajahnya. Jangan khawatir, saya yakin keluarga Xiao akan mampu mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan." Setelah mendengarkan Nyonya Xiao, dia sangat ingin memarahi ibunya. "Saya mengatakan ini karena saya ingin Anda memiliki hati yang bersyukur dan mengambil sejumlah uang dari maknanya. Jangan melihat wajah biksu, lihat wajah Buddha, dan lihat wajah ayahmu yang sudah meninggal jika Anda tidak melihat wajah Sang Buddha, bukan?" Pada akhirnya,
Anda beruntung, dan memberitahu saya bahwa Anda memiliki wajah yang diberkati, dan Anda dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Jika bukan karena statusmu yang tinggi, wanita tua, aku benar-benar ingin meletakkan bangku di depan wajahmu. Pada saat ini, Xiao Yiqian hanya bisa melihat ke arah Xiao Weiwei yang tampak linglung, lalu tersenyum dan berkata kepada wanita tua Xiao, "Nyonya tua, kamu belum memperkenalkan orang-orang ini." Wanita tua Xiao melihat dengan tajam, dan dia dapat melihat bahwa Xiao Yiqian sepertinya sedikit memikirkan Xiao Weiwei. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sedotan penyelamat nyawa. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memperkenalkan Xiao Changqian terlebih dahulu, dan berkata, "Ini putra sulungku Xiao Changqian." Xiao Yiqian dan Xiao Changqian mengangguk, tapi sepertinya mereka tidak mempedulikannya. Wanita tua itu memperkenalkan Xiao Hailong lagi dan berkata, "Tuan Xiao, ini cucu saya, Xiao Hailong." Xiao Hailong berlutut dan menjilat wajahnya, dan buru-buru berkata, "Halo, Direktur Xiao. Tolong jaga aku di masa depan." Xiao Yiqian menjawab dengan beberapa senandung, dan sebelum wanita tua itu memperkenalkan Xiao Wei, matanya sudah tertuju pada Xiao Wei. Pada saat ini, wanita tua Xiao tersenyum tidak jelas, sebelum memperkenalkan Xiao Wei, dan berkata, "Tuan Xiao, ini cucu perempuan saya Xiao Wei." Xiao Yiqian menghela nafas lega. Saat pertama kali datang ke rumah Xiao, dia masih khawatir Xiao Weiwei mungkin adalah istri Xiao Hailong. Kalau begitu, dia sepertinya hanya punya sedikit kesempatan untuk bergerak. Namun saat mendengar bahwa dia juga berasal dari keluarga Xiao, hati Xiao Yiqian tiba-tiba menjadi hidup. Meskipun Xiao Weiwei tidak bisa dianggap sebagai wanita yang sangat cantik, dia pasti bisa dianggap sebagai wanita di atas rata-rata atau bahkan kelas 1, jika tidak, Wang Yunfei dari keluarga Wang tidak akan bisa mengaguminya. Sangat disayangkan Xiao Weiwei selalu ditekan oleh Xiao Churan, seorang wanita cantik kelas atas, jadi apakah dia di keluarga Xiao atau di Jinling, dia tidak bisa menunjukkannya. Tapi sekarang Xiao Churan tidak ada di sini, dan Xiao Weiwei baru saja menangis lagi. Mata dan hidungnya merah, yang benar-benar membuat seorang pria merasakan harapan seperti itu untuk merawat dan melindunginya. Wanita tua Xiao melihat bahwa Xiao Yiqian berselingkuh dengan Xiao Weiwei, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Xiao, tahun ini Weiwei berusia 24 tahun dan belum punya pacar. Jika Tuan Xiao memiliki bakat muda yang cocok dengannya samping, aku bisa mengenalkannya pada Weiwei." Dia tidak benar-benar ingin Xiao Yiqian memperkenalkan seseorang kepada Xiao Weiwei, dia hanya memberitahu Xiao Yiqian dengan menyamar, "Cucuku masih lajang sekarang, jika kamu mau, kamu punya kesempatan." Xiao Yiqian benar-benar tergoda, dia sudah tua, dan istrinya sudah tua, dan dia sudah lama kehilangan minat padanya. Apalagi saat saya datang ke Jinling kali ini istri saya tidak ada, jadi saya bisa bermain dengan leluasa. Jika saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbahagia bersama Xiao Weiwei, itu memang akan menjadi hal yang indah di dunia. Memikirkan hal ini, dia berinisiatif mengulurkan tangannya kepada Xiao Vivi, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Weiwei sangat cantik, kenapa dia belum punya pacar?" Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan ini, tetapi ketika dia mengatakan ini, mata Xiao Weiwei menjadi merah, dan 2 garis air mata mengalir. Dia sangat sedih sampai dia akan mati. Keluarga Xiao sedang sekarat sekarang, dan semua harapan baik saya menjadi sia-sia. Wang Yunfei sekarang melihat dirinya seolah-olah ingin melihat dewa wabah, dan dia tidak dapat menghindarinya. Apalagi menikahi keluarga Wang, bahkan jika dia memintanya untuk putus, dia mungkin tidak akan melihat dirimu sendiri. Saya sangat sedih, tetapi sepupu saya Xiao Churan seperti ikan di air. Begitu banyak orang besar yang merayakan pembukaannya di masa lalu, dan mereka sangat ingin menyelamatkan muka dan pamer. Dibandingkan dengan ini, bagaimana mungkin dia tidak marah, tidak kesal, tidak putus asa? Saat Xiao Yiqian melihat Xiao Weiwei menangis, dia langsung merasa tertekan, dan buru-buru berkata, "Oh, ada apa dengan Nona Vivi? Kenapa kamu menangis?" Wanita tua Xiao buru-buru berkata, "Ada yang tidak beres dengan perusahaan keluarga kami. Weiwei memiliki hubungan yang dalam dengan perusahaan dan merasa tidak nyaman. Dia telah memohon padaku untuk menemukan cara menyelamatkan perusahaan selama 2 hari terakhir, tapi aku, seorang wanita tua, lihat loesnya setengah terkubur, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan perusahaan? Jadi saya tidak punya pilihan selain melihat cucu perempuan saya yang berharga menangis."
Xiao Yiqian tidak langsung memikirkannya, dan berkata kepada Xiao Wei, "Nona Wei, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku." Seseorang yang Xiao cukup cakap, mungkin dia bisa membantumu. Bab 180, Xiao Yiqian tiba-tiba berkata bahwa dia bisa membantu, yang membuat Nyonya Xiao sangat gembira. Namun, Xiao Weiwei tidak bisa merasa senang sama sekali. Fokusnya sama sekali bukan pada grup Xiao. Bahkan, dia tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati grup Xiao. Dia hanya ingin menyelesaikan serangan baliknya dalam hidup, menikah dengan pria muda kaya, menjadi istri kaya yang membuat iri, dan mencapai puncak kehidupan. Kalau begitu, grup Xiao tidak lebih dari milik keluarga kelahirannya, jadi apa hubungannya dengan dia? Yang paling membuatnya sedih saat ini adalah ketidakpedulian Wang Yunfei terhadap dirinya sendiri dan kebingungannya tentang masa depannya. Adapun apa yang terjadi pada grup Xiao, dia tidak peduli. Ketika wanita tua Xiao melihat bahwa dia acuh tak acuh, dia buru-buru mendorongnya dan berkata, "Wei Wei, apa yang kamu lakukan masih linglung. Cepat dan berterima kasih pada Tuan Xiao." Xiao Weiwei tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Terima kasih untuk apa?" Nyonya tua Xiao berkata dengan marah, "Tentu saja Dong Xie Xiao bersedia membantu grup Xiao." "Apakah kamu bodoh?" Xiao Weiwei berseru, "Yang saya pedulikan adalah saudara Yunfei dan urusan seumur hidup saya, bukan grup Xiao." "Kamu bajingan." Wanita tua Xiao sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Xiao Weiwei. Pada saat ini, wanita tua Xiao mengumpat dengan marah di dalam hatinya, "Saya hampir mengkhawatirkan masa depan grup Xiao, dan Anda masih memikirkan bajingan Wang Yunfei itu. Saya sangat marah. Mengapa tidak kamu tahu cara membantuku menyampaikan kekhawatiranku? Itu sampah." Xiao Weiwei tiba-tiba ditampar, memandang wanita tua itu dengan tercengang, dan kemudian menangis, "Kamu sakit. Mengapa kamu memukulku? Apa hubungan grup Xiao denganku? Aku tidak bekerja di Xiao Group. Ia pukul aku, kenapa kamu tidak memukul Xiao Curan bajingan itu?" Nyonya tua Xiao tercengang, tidak pernah bermimpi bahwa Xiao Weiwei berani tidak menaati dirinya sendiri. Dia hendak minum dan marah, tapi Xiao Weiwei menoleh dan berlari keluar. Wanita tua Xiao sangat malu sehingga dia berseru dan berteriak pada Xiao Changgan, "Pergi dan ambil dia kembali." "Oke." Xiao Changqian mengangguk dengan canggung, "Aku akan segera mengejarnya." Wanita tua Xiao berkata kepada Xiao Yiqian yang ada di depannya dengan rasa bersalah di wajahnya, "Tuan Xiao, maafkan aku membiarkanmu melihat lelucon." Xiao Yiqian juga sedikit malu, dia terkekeh, dan bertanya, "Saya pikir Nona Vivi telah terstimulasi oleh sesuatu, apa yang terjadi?" "Hei," wanita tua Xiao menghela nafas, dan berkata, "Jangan katakan itu semua karena kemalangan keluarga Xiao kita, dan merekrut menantu yang tercela dan jahat." Setelah itu, wanita tua itu berbicara tentang bagaimana Ye Chen membujuk Xiao Curan untuk meninggalkan keluarga Xiao, yang menyebabkan keluarga Xiao terjerumus dalam masalah, dan bahkan menyebabkan keluarga Wang dan Xiao Weiwei bercerai. Namun, wanita tua itu tidak bisa mengatakan itu. Versi dari mulut wanita tua itu, semua kesalahan ada pada keluarga anak tidak berbakti Xiao Changkun yang beranggotakan 4 orang, mereka mengkhianati keluarga, mengkhianati darah, dan bahkan memaksa wanita tua itu untuk berlutut dan memohon. Ketika Xiao Yiqian mendengar ini, dia agak tidak senang, dan menghela nafas terlalu berlebihan untuk memiliki keturunan yang tidak layak. Wanita tua Xiao menyeka air matanya, memandang Xiao Yiqian, dan memohon, "Tuan Xiao, Anda adalah ketua grup Qiancheng. Jika Anda dapat membantu kami, keluarga Xiao kami pasti dapat kembali lagi." Petik 2. "Oh." Xiao Yiqian tersenyum canggung dan berkata, "Sejujurnya, berinvestasi dalam hal semacam ini sangat bijaksana. Pertama-tama saya perlu mengetahui situasi spesifik perusahaan Xiao untuk melihat apakah itu layak untuk diinvestasikan. Berapa banyak yang harus diinvestasikan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modalnya, sehingga saya dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak." Nyonya tua Xiao tahu betul bahwa grup Xiao sedang berantakan sekarang, dan jika itu benar-benar bergantung pada situasi spesifik, tidak ada yang akan berinvestasi. Bagaimana cara memilih? Percuma menginvestasikan puluhan juta di grup Xiao setelah M-Grand Group berhenti bekerja sama dengan grup Xiao. Semua orang tidak terlalu menyukai grup Xiao. Dan grup Xiao mengerjakan proyek dekorasi sendiri. Bisnis semacam ini mengharuskan orang lain mengerjakannya.
Jika semua orang tidak memberinya pekerjaan, dia hanya bisa menganggur. Oleh karena itu, biasanya, tidak ada yang mau berinvestasi di grup Xiao, kecuali ada orang bodoh yang punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Xiao Yiqian sangat cerdik pada pandangan pertama, dia tidak akan pernah mau membantu dengan sia-sia, kecuali jika ada pengembalian yang cukup, dia bisa membayarnya. Nyonya Xiao berpikir sejenak, lalu dia berkata kepada Xiao Yiqian, "Tuan Xiao, bagaimana? Anda baru saja datang ke Jinling, kami berasal dari keluarga yang sama, dan ayah Anda serta suami saya juga memiliki hubungan saudara. Kita harus tahu lebih banyak dan berkomunikasi lebih banyak. Bagaimana kalau meminta Anda tinggal di rumah selama beberapa hari? Bagaimana menurut Anda?" Xiao Yiqian memikirkannya, dan buru-buru bertanya, "Yah, aku orang luar, jadi tidak nyaman tinggal di rumah. Lagi pula, Nona Vivi belum meninggalkan kabinet." Faktanya, rubah tua seperti Xiao Yiqian sangat jelas tentang motifnya, jadi perkataannya juga sangat teknis. Jika dia langsung bertanya apakah Xiao Weiwei tinggal di sini, maka hati Sima Zhao akan langsung muncul. Jika Anda bertanya kepada saya dengan cara lain, jika saya tinggal di sini, apakah itu akan mempengaruhi Xiao Weiwei, maka ini sangat teknis. Jika wanita tua itu berkata, "Jangan khawatir, Weiwei tidak tinggal di sini, itu tidak akan berdampak apapun," maka dia langsung menolaknya. Jika wanita tua itu berkata, "Jangan khawatir, mereka semua berasal dari keluarganya sendiri dan tidak akan berpengaruh apapun pada Weiwei," maka itu membuktikan bahwa Xiao Wei juga tinggal di sini, dan dia akan setuju untuk turun. Nyonya tua Xiao juga orang yang baik, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui motif Xiao Yiqian? Alasan mengapa dia mengundangnya untuk tinggal di rumah selama beberapa hari adalah untuk membujuk Xiao Weiwei agar mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Xiao Yiqian. Impiannya telah direncanakan dengan baik, karena dengan cara itu, Xiao Yiqian pasti bisa berinvestasi di keluarga Xiao. Bagaimanapun, Xiao Yiqian adalah ketua dari grup yang terdaftar. Jika dia berinvestasi di keluarga Xiao, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah uang, tetapi juga membawa latar belakang yang cukup kuat kepada keluarga Xiao. Pada saat itu, keluarga Xiao akan melakukannya, dapat hidup kembali dan menciptakan kejayaan lainnya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Xiao, Vivi sebenarnya adalah gadis yang sangat bijaksana, dan dia pasti menyambut Tuan Xiao untuk tinggal di rumah. Selain itu, meskipun rumah kami agak tua, tetap saja lagi pula villa terpisah, kamu tinggal di sini, orang luar tidak akan tahu." Xiao Yiqian segera merasa lega, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku lebih memilih patuh daripada hormat. Kebetulan aku punya urusan untuk didiskusikan di Jinling akhir-akhir ini, jadi aku bisa mengenalmu lebih baik, dan maka saya akan mempertimbangkan apakah akan berinvestasi pada Anda." "Oke." Nyonya Xiao tersenyum gembira, "Bagus sekali, saya akan membiarkan seseorang membersihkan kamar tamu." Saat dia mengatakan itu, wanita tua Xiao merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan Xiao, sejujurnya, kamar tamu Anda berada tepat di seberang kamar Weiwei. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menemukannya." Xiao Yiqian sangat bersemangat. "Oke, wanita tua ini benar-benar berangkat. Walaupun saya kaya dan tidak kekurangan wanita, jika saya main-main di luar, istri saya mudah mengetahuinya. Namun, tinggal di rumah Xiao, jika kita bisa berkumpul dengan Xiao Weiwei, sama sekali tidak perlu khawatir istriku akan mengetahuinya. Bagaimanapun, di matanya, ini adalah keluarganya sendiri, dan dia ada di sini untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya, jadi dia pasti curiga. Ini jelas merupakan pilihan yang bagus untuk suguhan yang licik." Bersambung.